Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullah yuti man yasha wallahu wasi'un 'alim. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini yang masih hidup harus penuh disyukuri. Harus benar-benar menanamkan rasa syukur yang amat sangat. Karena hari ini kita sering mendengar berita kematian. Ada tetangga, ada teman, ada sahabat, ada keluarga, ada kerabat. Dan begitu cepat kematian itu mendatangi manusia pada hari ini. Sehingga kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, bersyukurlah. Karena hidup itu bisa untuk beramal. Dengan hidup kita masih bisa beramal. Karena orang-orang yang sudah meninggal dunia, wabil khusus orang-orang kafir, mereka yang berada di alam kubur, yang mereka sudah meninggal dunia, meminta kembali kepada Allah jika diizinkan untuk hidup lagi. Untuk apa ingin hidup lagi? Ya untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan beramal soleh. Kenapa mereka begitu menginginkan hidup lagi? Karena mereka sudah mengetahui tentang siksa kubur. Bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, ulama, ternyata benar. Siksa kubur itu nyata adanya. Dan bagi orang yang beriman, yang sudah meninggal dunia pun, mereka juga kalau diizinkan ingin hidup lagi. Nah kan aneh. Orang kafir jelas ingin hidup lagi karena mau beriman supaya tidak mendapatkan siksa. Nah, kenapa orang beriman juga ingin hidup lagi? Ternyata mereka ingin menambah pundi-pundi pahala. Karena orang beriman juga menyaksikan di alam kuburnya tentang nikmat kubur. Tidak hanya menyaksikan, tapi mereka juga merasakan yang namanya nikmat kubur. Maka mereka juga ingin kembali ke dunia untuk menambah pundi-pundi pahala. Karena semakin banyak pahala, semakin banyak pula nikmat yang mereka akan dapatkan. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, syukurilah nikmat hidup yang masih Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Bagi yang sakit, moga-moga diangkat sakitnya oleh Allah Ta'ala. Bagi mereka yang mendapatkan kesulitan hari ini, bersabarlah. Moga-moga Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita dapatkan. Karena sesungguhnya manusia akan senantiasa diuji oleh Allah Ta'ala dengan apa saja di dunia ini untuk mengetahui siapakah yang paling baik amalnya. Sebagaimana firman-Nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu sekalian siapakah yang paling baik amalnya. Maka penilaian Allah kepada manusia adalah seberapa baik amal yang dikerjakannya. Jika amalnya baik, ya Allah akan balas dengan ganjaran.
kenikmatan yang luar biasa. Bagi mereka yang beramal buruk, banyak maksiat, ya Allah juga akan beri ganjaran dengan siksa yang begitu pedih. Allah Maha Adil, sehingga dunia adalah tempat untuk menanam, sedangkan akhirat adalah tempat untuk mendapatkan apa yang kita tanam. Kalau kita sudah mengetahui kehidupan dunia ini hanya sementara, maka fokus kita adalah kepada kehidupan yang abadi, yang kekal selamanya, yaitu akhirat. Sehingga ada sebuah kalimat, kejarlah akhirat, pasti dunia akan dapat. Sebaliknya, siapa yang mengejar dunia, akhirat pastilah akan lepas darinya. Maka fokus kepada akhirat, insya Allah selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Jangan fokus kepada dunia, karena akhirat pasti akan hilang daripadanya. Guru bisnis saya dulu pernah mengajarkan, Pak Samsul Arifin, tentang fokus. Ternyata apabila seseorang fokus kepada sesuatu, dia akan meninggalkan atau mengabaikan kepada yang lain. Artinya tidak fokus kepada yang lain. Sehingga beliau membuat sebuah uji coba yang sangat mudah, yaitu coba taruh kedua telapak tangan atau punggung tangan di depan kita seperti ini, kanan dan kiri. Terus kemudian kita diminta untuk melihat kepada punggung tangan kanan kita, melihat yang kanan saja, dan lihat semakin lama. Kemudian pertanyaannya, apakah tangan kanan kita semakin jelas? Jawabannya pasti semakin jelas. Nah, apakah tangan kiri terlihat jelas? Jawabannya pasti tidak terlihat jelas. Kemudian coba sekarang dipindah. Pandangan kita fokus ke tangan yang kiri. Apakah tangan kiri kita sekarang semakin jelas? Tentang keriputnya, kukunya, urat nadinya, dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya, apakah tangan kanan yang tadi kita lihat semakin jelas juga? Ternyata tidak. Semakin jelas kita ke kiri, maka tidak akan jelas yang kanan. Begitu pula sebaliknya. Dan itulah fokus. Artinya kalau orang itu fokus ke kanan, ya dia tidak akan fokus ke kiri. Sama dengan orang kalau fokus hidupnya ke dunia, dia tidak akan fokus kehidupannya dengan akhirat. Nah, orang yang fokus dengan akhirat, dia tidak akan fokus dengan kehidupan dunia. Karena orang yang fokus kepada akhirat, sudah barang tentu kehidupan dia akan tenang, damai, bahagia. Rasanya hidup itu begitu ringan, tidak ada beban yang dia rasa. Karena orang yang beriman itu menarik. Karena kalau mereka mendapat nikmat ya bersyukur, itu pun baik untuknya dan dapat pahala. Kalau dia dapat musibah ya bersabar, itu pun baik untuknya dan mendapatkan pahala. Jadi orang beriman itu sangat-sangat gampang orang bilang itu ya dalam menghadapi kehidupan itu santai. Karena yang dia cari apa? Akhirat. Michan. Maaf iklan lewat. Itu ada roti kesayangan. Sampai mana tadi ya? Nah ini kalau nggak fokus. Karena tadi ada pesan. Jadi kalau kita fokus kepada akhirat, insya Allah dunia akan kita abaikan. Dalam arti abaikan, tidak akan kita terpengaruh dengan kehidupan dunia. Karena dunia ini benar-benar akan melenakan dan melalaikan manusia yang sibuk dengannya. Bukan berarti kita tidak perlu dunia, salah. Wong kita perlu dunia ini ya untuk bercocok tanam. Petani itu kalau bercocok tanam ya butuh ladang, butuh tempat untuk menanam. Lah petani tidak punya ladang, nggak punya tempat untuk ditanami, tidak ada tanah untuk dia tanami, tidak ada perawatan di sana, ya dia tidak dapat apa-apa. Mau menanam padi lah tidak ada tanahnya. Artinya hidup ini harus selalu kita jaga, kita rawat. Fokus kita ke akhirat dengan kendaraan, fasilitas dunia yang sudah Allah siapkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Maka orang yang beriman selalu dia akan memiliki ketenangan. Hatinya lapang, hidupnya tenang, dan selalu bersandar kepada Allah Ta'ala. Karena dengan itu dia tidak akan memiliki hati yang kemurungsung, tidak memiliki keluhan-keluhan yang menyebabkan dia kemudian tidak bersyukur atau bersabar. Hari ini banyak saudara kita yang menderita sakit karena COVID-19, atau mungkin sebagian di antara kalian, saudara sekalian, yang juga mungkin mengalami sakit karena disebabkan oleh COVID-19. Ya, kalau kita mendapatkan musibah itu, ya tetap kita terima dengan ikhlas dan bersabarlah. Karena dengan keikhlasan dan kesabaran, insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Jika Allah berkehendak menyembuhkan, kun fayakun, ya sembuh-sembuh. Karena kita fokus kepada ikhtiar yang kita lakukan. Kalau memang Allah takdirkan tidak sembuh kemudian meninggal dunia, muka-muka meninggalnya pun dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga orang yang sedang sakit kalau fokusnya akhirat, maka dengan sakit itu dia semakin dekat kepada Allah. Saya ulangi ya. Orang kalau fokusnya kepada akhirat, maka pada saat dia sedang sakit, dia akan semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia merasa hidup itu betul-betul semakin berharga. Dia akan merasa hari-hari yang dilalui, waktu demi waktu yang dia jalani semakin berharga. Dan dia merasa harta yang dia miliki, sedikit ataupun banyak, semakin berharga. Karena kehidupan itu sudah akan tiba masa habisnya. Sehingga orang kalau menderita sakit, dia fokus kepada Allah Ta'ala, fokus kepada kehidupan akhirat, maka insya Allah dia akan menggunakan sebaik-baiknya fasilitas yang Allah masih berikan kepadanya untuk menambah pundi-pundi pahala. Nah, bagi yang tidak sakit bagaimana? Justru yang tidak sakit harus semakin menyadari nikmat sehat itu luar biasa. Nikmat dimudahkan rizkinya luar biasa. Nikmat dimudahkan untuk beramal soleh jauh sangat luar biasa. Karena orang yang sehat, dia bisa kemana-mana. Orang yang sehat bisa melakukan apa saja. Orang yang sehat bisa semakin cepat akselerasinya untuk menambah pundi-pundi pahala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kehidupan di akhir zaman banyak yang membuat manusia lupa dengan akhiratnya, lupa dengan Allah Ta'ala, lupa dengan kehidupan dia setelah matinya. Sehingga mereka merasa hidup di dunia ini akan kekal abadi. Saya pernah membaca sebuah status atau sebuah berita di media sosial. Ada seorang anak umur 11 tahun, dia sudah menjadi sarjana termuda di dunia. IQ-nya luar biasa, cerdas luar biasa. Bahkan dia menjadi sarjana termuda. Ya, orang kedua yang meraih gelar sarjana dalam waktu termuda. Bukan gelar sarjana, kayaknya doktor. Nah, ternyata cita-cita si anak yang pintar ini adalah dia punya mimpi besar, ingin membuat manusia hidup lama di dunia. Jadi si anak yang cerdas ini sudah memiliki dream, mimpi bagaimana manusia bisa hidup selamanya di dunia. Artinya hidup lama di dunia. Ternyata mereka tidak mau untuk berumur pendek. Dan mereka mungkin menyadari manusia itu punya kelemahan menua dan pasti mati. Nah, itu yang tidak mereka inginkan. Sehingga ada beberapa yang pernah merilis sebuah film, ya dibuatlah film-film yang bertema futuristik atau saintik, yang mereka bisa membuat mesin waktu untuk mengulang masa lalu.
Ada lagi yang bisa membeli waktu orang lain sehingga bisa bertambah umurnya lebih panjang. Ada lagi yang membuat pindah ruh. Yang mau mati kemudian pindah kepada yang masih hidup. Ya, pindah ruhnya. Intinya fokusnya satu saja, takut kepada kematian. Nah, di akhir zaman semakin banyak orang mengidap penyakit yang namanya wahan atau takut kepada kematian. Padahal sesungguhnya kematian itu adalah pintu gerbang kepada kehidupan yang baru, yaitu akhirat. Saya ulangi, kematian adalah pintu gerbang kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat. Dimulai dari alam barzah, kebangkitan di yaumul kiamah, perjalanan menuju surga hingga kekal di dalam surga, atau perjalanan di atas jurang neraka dan terjatuh di dalamnya kekal selamanya. Pilihannya cuma dua kok, surga atau neraka. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jangan gadaikan hidup kita yang sebentar di dunia ini dengan melakukan amal-amal maksiat, sehingga lepas kehidupan yang penuh dengan kenikmatan di akhirat. Karena sesungguhnya tidak ada bandingannya kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Maka bersemangatlah dalam hidup ini untuk mengejar amal-amal akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketahuilah bulan ini sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Bahkan hari ini sudah masuk beberapa hari di 10 bulan Dzulhijjah. Kalau tidak salah kita kurang berapa ya? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Ya kurang 5 hari lagi kita akan berada di 10 Dzulhijjah. Di mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang terbaik. Siapa yang beramal soleh di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Maka jangan sia-siakan kesempatan untuk beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Syukur, perbanyak puasa di dalamnya, perbanyak tilawah Quran di dalamnya, perbanyak untuk sholat-sholat sunnah di dalamnya, perbanyak dengan doa dan zikir, terutama tahmid, tahlil, takbir, dan tasbih. Di 10 hari bulan Dzulhijjah sampai puncaknya, yaitu menyembelih hewan kurban. Kalau antum semua punya harta, maka berkurbanlah. Karena siapa yang memiliki harta dan dia tidak mau berkorban di jalan Allah Ta'ala dengan menyembelih hewan ternak, maka jangan dekati rumah ibadah kami, jangan dekati tempat sholat kami. Itulah pesan Rasulullah SAW. Maka kalau bisa upayakan berkurbanlah, dengan kambing kah, dengan sapi kah, yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jika kita mengetahui bahwa hakikat kehidupan dunia itu fana, hakikat kehidupan akhirat itu adalah abadi selama-lamanya, jangan gadaikan kehidupan dunia yang sementara dengan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Maka fokuslah kepada amal ibadah kita. Bagaimana caranya supaya setiap aktivitas kita bernilai ibadah, sehingga fokus kita kepada akhirat membawa keberhasilan yang luar biasa. Saya ulangi, bagaimana caranya agar aktivitas kita bernilai ibadah, sehingga kita selalu fokus kepada akhirat. Dunia akan mengikuti dengan sendirinya. Allah akan lapangkan rizkinya, Allah akan beri jalan keluar dari setiap kesulitannya, Allah akan beri ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dalam hatinya, Allah akan beri kesehatan, kebaikan dan keberkahan dalam kehidupannya, Allah akan berikan rahmat kasih sayangnya, benar-benar dahsyat luar biasa. Maka awali setiap aktivitas dengan basmalah. Saya ulangi, awali aktivitas dengan basmalah dan lakukan dengan sesuai sunnah petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya radhiyallahu anhuma, dan generasi selanjutnya yang mengajarkan kepada kita. Oleh karena itu, awali dengan bismillah, ikuti sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah akan bernilai ibadah di setiap aktivitas kehidupan kita. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, akhirat adalah
kehidupan yang kekal selamanya. Dunia adalah kehidupan yang fana, yang sementara. Sehingga jangan sampai hidup kita disia-siakan di dunia ini, karena kalau sudah mati tidak akan bisa kembali. Hidup hanya sekali, kalau sudah mati nggak bisa kembali, akhirat sudahlah pasti. Maka jangan sia-siakan hidup kita, kesehatan kita, harta kita, ilmu kita, karena sesungguhnya semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala di yaumul kiamat. Moga-moga jamaah sekalian yang mendengarkan kajian ini selalu mendapatkan pertolongan dan pelindungan dari Allah Ta'ala, dari gangguan syaitan yang terajam dan kejahatan makhluk lainnya. Moga-moga seluruh yang melihat kajian ini dan yang mengikuti kajian ini, moga-moga dilindungi oleh Allah, dijauhi dari segala mara bahaya, bala, wabah, musibah, dan bencana. Moga-moga Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, dan Allah berikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Jumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah, moga-moga Allah panjangkan umur kita dan Allah berkahi usia kita, sehingga besok kelak di akhir hidup kita husnul khatimah semuanya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Afu minkum, Allah alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.